Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Apa kabar buat kamu yang malam hari ini lagi ngerasa gagal, lagi ngerasa terjatuh, terdampar di tempat yang paling bawah banget? Gak usah khawatir, banyak kok yang lagi ngalamin hal yang sama kayak kamu saat ini gitu. Terjatuh, gagal, terdampar di dasar. Kamu gak sendirian gitu, banyak temennya. Kenalin, gue Bintang, dan ini adalah podcast pertama gue. Ngomongin gagal, ngomongin terjatuh, terdampar sampai ke dasar banget. Sakit iya pasti, nyesek iya, tapi gak harus gini-gini amat kali ya. Masih banyak kok yang lebih parah mungkin ya kegagalannya, yang lebih dalam banget kali jatuhnya. Ya bolehlah, sesaat mungkin kamu harus diam dulu, kamu harus narik napas dulu, sah-sah aja, boleh gitu kan. Tapi kalau emang kamu lagi ngejar mimpi kamu, lagi ngejar cita-cita kamu, terus kemudian terjatuh, gagal, ya jangan berhenti terus juga. Percuma juga kan, kamu punya mimpi, kamu punya asa, punya keinginan yang udah kamu sketsa dengan waktu yang lama, tiba-tiba gagal, terus harus berhenti. Ya janganlah. Ya kalau ngomongin gagal sih, gue bilang gak ada satu orang pun yang ingin mengalami kegagalan dalam hidupnya, apalagi meraih karir atau kesuksesan atau apalah gitu kan. Tapi gimana pun juga, ya ini sering terjadi gitu. Dan ini gak bisa dihindari gitu aja. Apalagi kalau kita lagi ngejar sesuatu gitu, ngejar kesuksesan karir atau apalah gitu. Ya kegagalan yang sampai berkali-kali bisa aja sih terjadi gitu. Nah, bukan berarti kita harus terus meratapi gitu, terus diem aja. Sedih boleh, sah-sah aja, tapi jangan nyerah gitu. Cobalah ya kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu deh. Berdamai dalam arti kayak gimana gitu. Ya bukan orang lain sih yang bikin kita itu gampang nyerah gitu, tapi asal muasalnya kan dari diri kita sendiri kan, dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi jika kita sudah bertekad yang kuat, sehebat apapun godaan, cobaan itu yang dari luar gak akan bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah sama ketika kegagalan itu datang ngampirin kamu, maka hal yang paling penting adalah dengan berdamai dengan diri kamu sendiri gitu. Ya yakinkan diri kamu bahwa ini hanyalah sebuah kegagalan biasa aja gitu. Walaupun ya kita anggapnya wah udah dasar banget, udah dalam banget gagalnya. Ya yakinin aja dalam diri kamu bahwa semua orang sukses pasti pernah melaluinya. Ya anggap aja ini sebagai bahan pembelajaran dah, biar kedepannya nanti kamu bisa lebih baik lagi gitu. Terus kenapa mesti kamu harus di dasar terus gitu?
diem kayak gitu. Ya enggak lah, jangan gitu kan. Itu justru efeknya gede banget secara psikis. Iya, terus kita mikir terus akhirnya gitu. Mikir gimana caranya untuk bisa loncat gitu kan, naik lagi gitu. Tapi kadang-kadang dari masalah itu kan kita suka nyalahin orang juga gitu kan, atau nyari-nyari kesalahan gitu. Jangan kita mikirnya itu kayak mikir yang salah bukan gua aja nih, orang lain juga salah nih. Nah, artinya saat kita terjatuh dan terpuruk, biasanya ya kita itu kadang menyalahkan orang lain. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling menghibur kamu biasanya. Sebab kenapa dengan kayak gitu kita itu jadi nggak ngerasa buruk banget gitu. Nah, padahal ini adalah tindakan yang nggak bijak sih menurut gue ya. Terus untuk mencari siapa yang salah dan malah nyalahin orang lain itu cuma bikin mental kita itu semakin lemah. Kita jadi orang yang terus mengelak, kemudian nyangkal dari kenyataan yang ada. Jadi ya coba deh untuk berhenti mencari siapa yang salah saat kamu gagal gitu kan. Balik lagi ke awal tadi ya, kita harus mau berdamai dengan diri kita sendiri, jangan nyalahin orang lain gitu. Atau jangan nyari kesalahan orang lain lah gitu. Nah, kalau dua hal ini udah kamu lewatin gitu, ya mungkin selanjutnya kamu bisa menerima, yang merupakan ini langkah yang paling tepat ya, menerima gitu kan. Menerima ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Karena kenapa? Sebuah penerimaan ini akan sangat sulit memang dilakukan jika kita memang gak ikhlas dengan takdir hidup yang sudah terjadi. Sebaliknya dengan sebuah penerimaan, maka kita akan menjadi sosok yang kalau menurut gue sih bisa jadi lebih dewasa gitu kan. Nah, apa yang terjadi saat ini yang sudah membawa kita pada sebuah kegagalan merupakan jalan hidup yang sudah gak bisa dihindari lagi. Itu semua sudah jadi bagian dari diri kita yang suatu saat nanti pasti akan ada hikmahnya juga gitu. Kemudian kalau kita coba udah nerima, terus kemudian kita juga nerima dalam arti nerima kegagalan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita lah gitu kan. Terus kita coba berhenti untuk mencari siapa yang salah. Terus kita juga udah coba berdamai dengan diri kita sendiri. Ini mungkin yang bisa kita lakukan lagi yaitu berbenah. Jadi berbenah ini artinya lihat lagi kita ke penyebab utama kenapa kita bisa terjatuh dan gagal seperti sekarang gitu. Kesalahan apa sih yang kita perbuat, serta gimana untuk menghindarinya di kemudian hari agar nggak kembali terjadi gitu kan. Kita coba telusuri lagi aja semuanya dengan pikiran yang tenang gitu kan. Nggak ada salahnya sih berusaha untuk mengambil pelajaran dari kegagalan-kegagalan yang terjadi kemarin itu. Terus kalau yang terakhir, ini menurut gue sih ya, kalau kita udah mampu menerima kemudian menelaah kesalahan di waktu sebelumnya, nah saatnya mungkin kita harus bangkit nih. Kita coba susun lagi strategi dari awal. Ya kita coba untuk bikin plan lagi, rencanakan lagi semuanya dengan lebih matang dan jadikan pengalaman sebelumnya sebagai acuan agar kita nanti tidak terperosok di lubang yang sama sih, intinya ke sana. Nah, jadi ingat, kesuksesan itu gak akan menghampiri mereka yang menyerah. Kegagalan yang berlalu cukup disimpan dalam memori aja deh. Fokus untuk maju ke depan dan meraih impian.
Gagal, terjatuh, dan terpuruk memang bikin kita gampang goyah. Keinginan untuk kembali mencoba bisa aja hilang jika kita nggak pandai-pandai menata diri dan pikiran kita. Oke, jadi kalau malam hari ini buat kamu yang lagi berjuang, terus kemudian gagal dan terjatuh, berjuanglah terus. Berdamailah dengan diri kamu sendiri dulu. Berhenti untuk mencari siapa yang salah. Coba untuk menerima kegagalan tersebut sebagai bagian dari perjalanan suksesmu nanti. Introspeksi diri demi bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, siaplah untuk kembali bangkit dan berusaha. Selamat berjuang. Semoga sukses. Gue Bintang. Selamat malam. Terima kasih.